Marsha yang ternyata masih hidup bahkan punya rencana untuk menjebak Rianti. Yap, hal-hal kayak ginilah yang sebetulnya ditakutkan. Di saat Sandra ini udah nggak terlalu jahat ya, lagi ngerem dulu jahatnya. Bahkan Sandra lebih berkonsentrasi untuk gimana caranya bikin si Marsha ini tuh kena karmanya. Justru kita malah melihat sosok yang jauh lebih jahat dari Sandra yang ada pada dirinya Marsha. Dan ini yang pada akhirnya benar-benar bikin kita pun juga kesel ngeliat bagaimana Marsha ternyata yang bisa mengelabui semua orang. Kita pun juga semua tahu teman-teman, Aditya aja udah mulai merasa sebetulnya kalau Marsha memang jauh lebih jahat dari Sandra. Bahkan Aditya ngomong di episode kemarin kan, ketika memanggil Marsha ke ruangannya. Tapi balik lagi, Aditya pun juga ujung-ujungnya nggak berani untuk menghukum Marsha karena memang si Marsha ini tuh pinter. Ngelakuin sesuatu tuh nggak pernah kelihatan sama orang lain, dan pinternya tuh untuk jadi bermuka dua gitu loh teman-teman. Makanya contohnya di episode kemarin ketika didorong sama Sandra, Marsha tahu nih Sandra pasti marah. Makanya Marsha cari tempat yang ada ruang CCTV-nya biar terlihat kalau ada buktinya kalau bukan Marsha yang duluan. Nah ini nih, hal kayak gini yang nggak terduga kayak ginilah yang menyulitkan orang-orang seperti Aditya, Bu Rianti, Kenzo, bahkan Mutiara hingga Sandra susah buat menghukum orang yang bernama Marsha ini. Makanya ini jadi PR besar banget gimana caranya di episode besok untuk bisa betul-betul dalam tanda kutip bikin Marsha ini tuh nggak berkutik lagi. Yap. Di sisi lain ya teman-teman, memang cukup sedih ya melihat bagaimana Mutiara yang masih berharap kalau Rianti ini adalah ibu kandungnya. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, Rianti ini tuh masih belum punya alasan besar untuk bisa mau jujur juga. Sebetulnya ya Rianti pun juga sedih teman-teman. Rianti tahu betul lah perasaan Mutiara, karena mau gimana pun juga kita bisa melihat sendiri bagaimana Bu Rianti pun juga betul-betul ingin ada buat Mutiara, bahkan bisa benar-benar memeluk Mutiara itu sebagai ibu kandungnya, bukan memeluk Mutiara sebagai Bu Rianti. Itu adalah hal yang menjadi impian dari Bu Rianti itu sendiri. Cuman seperti yang kita ketahui bersama, kalau sampai semua orang tahu Rianti ini adalah ibu kandungnya Mutiara, Rianti ini tuh bukan malu, tapi bahayanya nanti orang-orang kayak Sandra, orang-orang kayak Marsha ini bakal terus mengganggu. Ingat ya teman-teman, Mimin udah bilang kan di video-video sebelumnya, Marsha ini tuh jauh lebih jahat dari Sandra. Ini pun juga dikonfirm oleh Aditya. Kita semua tahu lah, Sandra aja tuh sampai geleng-geleng kepala melihat kejahatan dari Marsha ini. Cuman masalahnya adalah si Marsha ini tuh bukan cuman bakal jahat kepada Sandra. Nanti kalau kepentingannya berbeda, Mutiara bisa kena, Kenzo bisa kena, Aurel bisa kena, Aditya pun juga bisa kena teman-teman. Ini yang berbahaya. Makanya kenapa Sandra sampai ngotot banget di episode tadi untuk bisa dalam tanda kutip mengerjai Marsha, ya bukan tanpa alasan. Selain sakit hati ya, tentu karena tahu nih kalau Sandra ini akan seperti itu, selalu begini selalu begitu. Jadi ini yang pada akhirnya bikin apa ya, bikin peluang dalam tanda kutip Marsha untuk berbuat jahat tuh minimal bisa diminimalisir. Dan inilah yang pada akhirnya bikin kita pun juga sebel banget ya sama kelakuan Marsha, karena memang gimana pun juga ya itulah tugas Marsha untuk bikin selalu masalah. Makanya Marsha ini tuh akan terus cari muka gimana pun juga caranya. Ya kalau kita ngomongin Mutiara sama Bu Rianti memang cukup sedih ya. Seperti yang udah menjelaskan di awal tadi, memang posisi Bu Rianti ini serba salah. Mau ngaku berat, nggak ngaku juga berat teman-teman. Tapi balik lagi, Rianti pun juga sebisa mungkin akan membalas, akan memberikan yang terbaik bagi Mutiara, apapun yang bisa dilakukan oleh Bu Rianti itu sendiri. Makanya Rianti akan terus berjuang, akan terus ada buat Mutiara kapanpun itu, meskipun lewat sosok Bu Rianti bukan sebagai ibu kandungnya. Sedih memang teman-teman, tapi ya mau gimana. Kecuali memang ya sebetulnya gini, udah Mimin sempat jelasin juga, memang Rianti ini tuh nggak mungkin buat nahan rahasia ini, oke? Itu yang pertama. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, Rianti cepat atau lambat di momen-momen tertentu pasti bakal memberitahu masalah ini. Makanya peran Bu Cynthia ini cukup penting untuk meyakinkan Bu Rianti untuk mau dan bisa mengakui segalanya di depan Mutiara. Nah, jadi ini kedepannya kita mungkin akan mendengar rahasia ini, apalagi udah mendekati episode 200 ya, tepat di episode lusa, maka ini bakal menjadi sesuatu yang kejutan biasanya.
Dan mudah-mudahan aja semakin banyaknya episode, ini bakal semakin seru untuk menyaksikan bagaimana hal-hal yang terjadi di sinetron ini. Nah, bukan cuman itu saja teman-teman. Kita pun juga tentu akan terus melihat bagaimana pada akhirnya melihat semua perjuangan-perjuangan yang terus bakal kita bisa tengok di episode sore ini. Termasuk datang dari Kenzo juga. Ya, memang kecewa kita sama sikap Aditya, jelas ya teman-teman, justru malah memihak kepada Marsha dan justru malah membela Marsha. Ini pun juga dirasakan betul lah oleh Sandra. Tapi ya mau gimana, Aditya ini masih punya kepentingan. Bahkan Kenzo pun juga sempat nanyakan di episode tadi, Bapak udah nggak deketin Bu Cynthia lagi kan? Ya walaupun Aditya tetap bohong jawabannya, tapi ya tetap aja susah buat dihilangkan lah kebiasaan buruknya ini. Jadi yang bisa dimaksimalin ya dari faktor eksternalnya aja. Makanya kita ini berharap banget sama Kenzo, berharap banget sama Mutiara, Bu Cynthia, Dikta, Bu Rianti ini untuk bisa sama-sama tegas. Dan supaya apa? Supaya orang-orang kayak Marsha ini tuh nggak lagi bikin masalah baru dan bikin pusing semua orang. Karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, Marsha ini tuh ngeganggu banget ya. Yang mana ini tuh bener-bener bikin kesel, nyebelin, nggak punya malu, bener-bener kayak aduh capek banget ngadepinnya. Ini tuh bukan tanpa alasan teman-teman. Makanya ini yang cukup bikin kesal juga kan. Tapi balik lagi, apapun itu, yang terpenting semua bisa dihandle dengan sangat baik ya. Kalau permasalahan Marsha, teman-teman gak perlu khawatir. Kita pun juga bakal melihat terus, Sandra bakal terus cari cara, Kenzo pun juga sama, Mutiara pun juga, Dikta, bahkan Aurel. Walaupun ya kita agak sedikit kesel ya karena semua orang merasa kalau Marsha itu diculik ya, dan Sandra bakal kena batunya dalam tanda kutip. Tapi yap, dalam hal ini Sandra cukup oke lah, karena bisa berdiri untuk hal yang baik gitu. Walaupun ya Sandra ini nggak berubah jadi baik ya, tapi minimal Sandra ini bisa sedikit ngebantu untuk mengatasi Marsha. Agak bingung ya, orang jahat sama orang jatuh justru malah berseteru. Tapi bagus lah, minimal Marsha ini nggak bekerja sama dengan Sandra. Kebayangkan, akan sangat sulit lah hidupnya Mutiara, Kenzo, Aurel kalau Marsha dan Sandra ini bekerja sama. Untungnya enggak juga. Jadi kita doakan yang terbaik aja. Semoga Marsha pun juga kena batunya, kena karmanya, dan gak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena kalau menurut Mimin ini menjadi sebuah momen besar bagi semua orang untuk tahu siapa Marsha yang sebenarnya. Karena balik lagi, ini tuh jadi kesempatan besar, kesempatan emas buat semua orang bisa tahu lah sebusuk apa kelakuan dari Marsha itu sendiri. Ya tentu di episode besok masih akan banyak hal yang terjadi, terutama juga salah satunya sikap Aditya yang masih nyebelin ya. Tapi mudah-mudahan aja ke depannya ini bukan cuma perkara Marsha yang bisa dibereskan, tapi juga semoga Bu Cynthia pun juga bisa segera tahu kalau Kenzo ini adalah anak kandungnya, dan Mutiara pun juga segera tahu ya kalau Rianti ini adalah ibu kandungnya. Meskipun mungkin dengan cara yang gak kita mau ya, tapi minimal Mutiara bisa tahu dulu lah kalau Rianti ini adalah ibu kandungnya. Setelah itu mau dirahasiain kayak mau apa, urusan Mutiara dan juga Rianti.